baru. Apa kabarnya anak-anak? Baik? Oke. Nih sebelum memulai mata pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu ya. Pemimpin kelas boleh dipimpin doanya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya untuk memulai pelajaran. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, alhamdulillah ya, sehat semua murid-murid Ibu. Tapi kelihatannya kalian kurang semangat nih. Karena kurang semangat, jadi Ibu punya dialog untuk kalian terapkan. Ketika Ibu bilang semangat, kalian jawabnya W kasih O kasih W wow Y. Wow, semangat. Wow, wow, semangat. Bisa? Oke, kita praktekkan ya. Semangat. W kasih O kasih W wow Y. Wow, semangat. Wow, wow, semangat. Nah, bagus sekali. Sudah mulai semangat nih. Nah, karena itu, Ibu ingin tahu, kalian pernah dengar nggak sih ada berita tentang banjir yang terjadi di kota-kota? Kalian tahu nggak sih penyebab utamanya apa? Oke, jadi penyebab utamanya adalah sampah yang menyumbat saluran air. Kenapa bisa terjadi ya? Nah, dari kebiasaan kecil yang terjadi seperti membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan dampak yang sangat besar. Contohnya seperti banjir tersebut. Karena itulah kita akan mempelajarinya di materi kita hari ini. Sebelum itu, Ibu mau tahu nih, di antara kalian ada nggak sih yang mau jadi pahlawan kebersihan? Mau? Oke. Semangat banget nih. Oke, karena kalian baru mau, tapi ada ilmunya nih ya sebelum kalian menjadi pahlawan kebersihan. Nah, ilmunya akan kita pelajari di pelajaran hari ini lebih dalam lagi. Tujuannya agar kalian mengerti dan paham tentang perbedaan dan ciri-ciri dari lingkungan bersih maupun lingkungan kotor. Kemudian kalian tahu akibat dari lingkungan yang kotor terhadap diri kalian dan kesehatan kalian. Serta kalian memiliki sikap untuk mencari solusinya. Kemudian sama halnya seperti materi kita sebelumnya, yaitu tentang setiap masyarakat atau individu memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya. Nah, sama halnya tersebut, membuang sampah juga termasuk pada tempatnya merupakan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Oke, Ibu memiliki LKPD yang akan dibagikan terhadap semua murid ya. Kemudian kalian perhatikan. Hal yang akan kita lakukan adalah kalian akan memperhatikan video yang akan Ibu berikan. Kemudian kita melakukan diskusi dan pengamatan serta kita akan melakukan diskusi serta pengamatan. Sudah paham semuanya? Oke, dihidupkan proyektornya. Yang lainnya perhatikan ke depan. Perhatikan video dan gambar yang sudah Ibu berikan tersebut. Nah, sambil memperhatikan video tersebut, Ibu akan jelaskan sambil kalian memperhatikan. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Jadi lingkungan bersih adalah kawasan yang terbebas dari berbagai jenis kotor, baik itu sampah yang berserakan, bau yang menyengat, maupun polusi udara akan segar, dan tentu saja menambah kenyamanan bagi kita. Dan dampaknya yaitu terhadap kesehatan kita. Kita akan terbebas dari segala penyakit menular dan sangat baik, dan lingkungan yang bersih sangat baik untuk keturunan kita. Kemudian kenyamanan. Lingkungan yang bersih akan memberikan kenyamanan terhadap kita dan memiliki pemandangan yang asri. Selain kenyamanan, ada juga nih tentang psikologis. Jika kita berada di tempat yang selalu bersih, itu akan meningkatkan produktivitas kita. Kemudian untuk lingkungan yang kotor adalah kawasan di mana berbagai jenis lingkungan yang kotor adalah lingkungan yang tidak terjaga maupun terawat.
Jadi dan dampaknya terhadap kesehatan ya, itu akan menjadi sumber penyakit, baik itu dari penyakit malaria, demam berdarah, maupun pernapasan yang disebabkan oleh hewan pengerat maupun serangga seperti nyamuk dan tikus. Lalu dampaknya pada kenyamanan, jika kita selalu melihat kita selalu berada di tempat yang kotor, maka kita akan merasa stres ketika lama-lama ya. Oke anak-anak, kalian sudah paham semua melihat video dan gambar tersebut. Jangan lupa dikerjakan KKBD-nya ya. Nah kemudian kita akan membentuk kelompok untuk melakukan diskusi dan pengamatan ya. Jadi ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 2 kelompok. Nah, setiap kelompok ya itu akan terdiri dari 4 orang. Nah kelompok pertama ada Agus, Aji, Ade dan Ana. Kemudian kelompok kedua ada Nisa, Nesrina, Santi dan Cinta. Oke, sekarang kalian boleh menentukan siapa ketua kelompoknya. Nah, setiap perwakilan boleh mengambil satu RKPD yang ada di sini. Setiap perwakilan kelompok ya, oke diambil. Nah, sambil melihat RKPD, kalian buka buku halaman 6 dari buku IPA kalian. Nah, sambil kalian membuka, ibu akan jelaskan apa yang harus kita lakukan. Pertama, kita akan melakukan pengamatan. Jadi, kelompok pertama, kalian akan melakukan pengamatan di bagian utara, yaitu kantin dan juga kelas. Ingat, kantin dan juga kelas ya. Kemudian untuk kelompok kedua, kalian akan melakukan pengamatan di bagian selatan, yaitu halaman sekolah dan juga taman sekolah. Yang harus kalian lakukan adalah mengamati ciri-ciri lingkungan bersih dan kotor, kemudian dampak dari lingkungan yang kotor, dan juga solusinya ya. Nah, setelah selesai, nah ini mau ditanyakan sebelum kita memulai pengamatan dan keluar kelas. Ya, ya seperti itu benar. Oke, sudah paham semua kan? Nah siap-siap ya, ambil RKPD-nya, alat tulisnya juga. Kita kerjakan dan kita keluar dan melakukan pengamatan. Kemudian setelah selesai kita melakukan pengamatan, kita akan melakukan diskusi dan presentasi. Kemudian kelompok yang tidak melakukan presentasi akan memberikan tanggapan kepada kelompok yang melakukan presentasi. Ya, bergantian. Itu perwakilan ya tiap kelompok. Oke, kita sudah selesai melakukan pengamatan. Kemudian, jadi kelompok mana nih yang mau melakukan presentasi terlebih dahulu? Perwakilannya? Mau kelompok 2 atau kelompok 1 dulu? Oke, kelompok 2 dulu. Silakan maju ke depan. Wah, presentasinya bagus sekali. Oke, kelompok 1 boleh memberi tanggapan? Apa tanggapan untuk kelompok 1? Iya, berdiri perwakilan. Jadi Aji apa tanggapannya? Oke, bagaimana kelompok kedua? Wah, jawaban kalian sangat bagus. Untuk kelompok 2 silakan duduk kembali, dan untuk kelompok 1 apakah sudah ada perwakilan untuk melakukan presentasi? Belum ada. Ada yang bisa ibu bantu? Malu? Jangan malu ya. Tidak apa-apa, perwakilan coba aja. Nih, kita di sini kan sedang belajar, jadi sebuah kesalahan itu adalah hal biasa, asalkan ada kemauan. Jadi kita selama kita masih sama-sama belajar, kita harus selalu ingat bahwa kita masih belajar. Jadi kesalahan adalah hal yang biasa. Jadi tidak apa-apa. Siapa yang mau maju? Oke, Anas, silakan maju. Kelompok kedua, jangan duduk sendiri ya, perhatikan. Jangan melihat yang lain dan fokus yang lain. Lihat yang akan melakukan presentasi dan kalian harus memberikan tanggapan ya. Oke, silakan. Bagus sekali presentasinya. Bagaimana? Kelompok 2 apakah sudah siap untuk memberikan tanggapan? Apakah ada tanggapan lain? Oke, apa tanggapannya?
yang belum paham. Nah, anak-anak sudah paham semuanya kan? Oke, anak-anak, kita akan melakukan kesimpulan dan hasil dari pengamatan kita. Jadi, dari hasil pengamatan, ciri-ciri lingkungan bersih adalah, kita coba bersama-sama ya. Ciri-ciri lingkungan bersih adalah bebas dari kotoran, dan dampaknya adalah bagi kesehatan kita sangat baik, kenyamanan, dan mental kita. Kemudian dari lingkungan yang kotor, oke, bagus, kalian sudah sudah paham semua. Nah, ibu mau tahu nih, di antara kalian ada yang bisa jawab nggak nih ya? Saling pertanyaan yang ibu kasih. Jadi, apa manfaat dari lingkungan yang bersih? Ada yang bisa menjawab? Oke, Aji, apa jawabannya? Oke, bagus sekali. Ada yang mau memberi tambahan? Oke, bisa? Wah, jawaban kalian sangat bagus ya. Bagus sekali dari jawaban kalian. Ibu, terus lagi. Jadi, manfaat dari lingkungan bersih adalah kenyamanan kita, berdampak terhadap kenyamanan kita dan kesehatan kita, serta mental kita ya. Nah, kalau seperti ini, kalian sudah paham belum? Atau ada yang mau memberi penjelasan dan kesimpulan yang kalian dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Yang mau bercerita? Oke, boleh? Wah, cerita kamu sangat bagus, itu manfaatnya ya. Nah, apa kalian sudah paham? Sudah? Wah, anak-anak itu pintar-pintar ya. Kalau sudah seperti ini, kalian sudah siap nih jadi pahlawan kebersihan. Karena kita sudah tahu ilmunya. Nah, tapi masih tetap ingat loh ya, harus diterapkan di rumah dan sehari-hari kita. Ibu mau tahu siapa yang bisa jawab? Di antara kita, tiap individu atau masyarakat, pemerintah maupun sekolah, siapa yang lebih bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, anak, apa jawabannya? Wah, jawaban anak bagus sekali. Jadi benar seperti yang kata anak, menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab dari semua elemen di dalam masyarakat ya. Nah, karena kita sudah paham, sudah memahami materi pelajaran hari ini, ibu kasih tugas untuk kalian. Jadi kalian harus mengerjakannya di rumah ya. Tugasnya adalah buka bab 6 buku IPA kalian, halaman 60 sampai 61. Kalian kerjakan di rumah. Ingat, dikerjakan di rumah, jangan di sekolah, karena itu ada tugas rumah atau PR. Nah, ingat ya, untuk materi besok kalian belajar lebih dulu, yaitu cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, untuk besok ingat ya, belajar lebih dulu ya, biar besok lebih paham. Oke, siap-siap ya. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Mohon dipimpin. Oke. Untuk pelajaran hari ini, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.